Ketika pemain Eropa bicara ke ESPN dan menyebut Indonesia sebagai negara sepak bola besar, itu bukan pujian kosong, itu sinyal bahwa Indonesia mulai diperhitungkan. Di saat yang sama, timnas Indonesia bersiap tampil di FIFA Series. Turnamen resmi FIFA, poin ranking jadi taruhan, dan ini akan jadi panggung pertama era John Hartman. Targetnya jelas, tidak berputar-putar 100% win rate. Menariknya Indonesia datang bukan dalam kondisi ideal. Beberapa pemain absen, ada yang cedera, ada yang kena sanksi, tapi justru disitulah ceritanya berubah. Karena yang turun nanti bukan sekedar nama besar, melainkan pemain-pemain yang sedang on fire di klubnya masing-masing. Datanya jelas, angkanya bicara. Kini, timnas memiliki starting line-up yang mewah. Bukan harapan kosong, ini timnas yang dibangun dari performa nyata. Dan sebelum bola bergulir, sang pelatih sudah lebih dulu bergerak. Mengirim pesan langsung ke pemain, menanamkan visi, menyalakan ambisi. Di video ini kita akan membahas pengakuan Pascal Struijk ke ESPN, target besar Indonesia di FIFA Series, starting line-up paling siap yang dimiliki timnas hari ini, dan pesan rahasia Hartman yang mengubah mental para pemain. Nama Pascal Struijk mendadak jadi pembicaraan di Indonesia. Bukan karena rumor kosong, tapi karena pengakuannya langsung ke ESPN. Dalam wawancaranya, Struijk secara terbuka mengakui besarnya Indonesia sebagai negara sepak bola. It's nice to see how passionate the fans are and how much they want me there. It shows how big a football country it is. Kalimat itu penting karena datang dari pemain yang setiap pekan bermain di level tertinggi Eropa. Namun di sisi lain, Pascal juga secara jujur dan realistis soal posisinya saat ini. Playing for my mother's country is not something I'm focused on. My focus is finishing the season strongly with Leeds. Dan ketika ditanya soal tim nasional, jawabannya masih jelas. The Netherlands, let's hope it happen one day. Artinya apa? Pascal belum menutup pintu untuk Indonesia, tapi harapannya saat ini masih ke Belanda. Seiring performanya yang memang sedang apik bersama Leeds. Ini bukan penolakan, ini logika karir. Namun sepak bola selalu punya ruang yang tidak bisa dihitung dengan angka. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, terlebih ketika pelatih timnas Indonesia kini aktif berbicara langsung dengan para pemain. Membangun komunikasi, visi, dan kepercayaan. Hari ini Pascal masih realistis, hari ini fokusnya masih Belanda, tapi dalam sepak bola dan dalam hidup, hati seseorang bisa berubah. Dan seperti yang selalu kita yakini, Tuhan Maha membolak-balikan hati manusia. Siapa tahu ya kan, ke depan Pascal Struijk terbuka hatinya untuk membela timnas. Agenda terdekat timnas Indonesia adalah FIFA Series. Ini agenda resmi FIFA. Setiap pertandingan punya dampak langsung ke ranking dunia. Indonesia jadi tuan rumah, bermain 2 laga di kandang sendiri pada 23 sampai 31 Maret 2026. Dan ini akan jadi panggung perdana era John Hartman bersama timnas Indonesia. Kini situasinya makin terang. Indonesia sudah mengantongi 3 lawan di FIFA Series Maret 2026. Pertama, timnas Saint Kitts and Nevis, wakil CONCACAF dengan ranking FIFA jauh di bawah Indonesia. Kedua, ada timnas Bulgaria, negara Eropa dengan ranking di bawah 100 dunia. Lawan tipe ini penting karena duel fisik keras, tempo Eropa, ujian kedewasaan bermain, dan terakhir timnas Kepulauan Solomon, wakil Oseania dengan ranking di kisaran 150-an dunia. Secara level, Indonesia berada satu tingkat di atas. Dan laga ini menjadi peluang realistis untuk mengamankan poin penuh. Artinya apa? Dari 2 laga nanti, Indonesia punya peluang nyata untuk sapu bersih kemenangan. Namun ambisi ini datang bukan tanpa tantangan. Indonesia tidak turun dengan skuad sepenuhnya lengkap. Beberapa pemain dipastikan tidak bisa tampil, Tom Haye dan Shane Patinama. Keduanya terkena sanksi larangan bermain dari Komite Disiplin FIFA akibat insiden protes keras pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak
Akibatnya mereka absen di seluruh laga FIFA Series Maret 2026. Selain itu, Ragnar Orotmangun mengalami gangguan pada lutut dan hingga saat ini waktu kembali belum bisa dipastikan. Tanpa Haye, tanpa Shane, dan kemungkinan tanpa Ragnar. Tapi target tidak berubah, menang 100% win rate. Meskipun terdapat beberapa pemain yang terkena sanksi dan cedera, timnas Indonesia tetap memiliki banyak pemain dengan kualitas top. Dan ketika datanya dibuka, satu hal jadi jelas. Banyak pemain timnas datang dalam kondisi on fire berdasarkan performa paling siap saat ini. Formasi dasar yang paling realistis digunakan adalah 3-4-3. Ini adalah formasi yang paling jujur dengan kondisi squad tanpa tanpa Tom Haye, tanpa Shane, tanpa Ragnar, tapi tetap agresif. Di bawah Mistar ada Emil Audero, kiper dengan pengalaman Serie A, rating konsisten di atas 7, dan terbiasa menghadapi tekanan dari tim-tim besar Eropa. Emil bukan cuma penjaga gawang, dalam sistem 3 back, dia adalah fondasi ketenangan. Opsi build up pertama dan penentu tempo dari belakang. Lalu kita naik ke lini pertahanan. 3 back tengah berdiri sejajar, Justin Hubner di sisi kiri, meskipun menit bermainnya terbatas di klub, setiap kali jadi starter, ratingnya stabil dan duel-duelnya keras. Dia agresif, berani naik, dan siap menutup ruang. Di tengah ada Jesus, starting reguler di Serie A. Disiplin posisi, tenang saat ditekan, dan mampu mengalirkan bola dari bawah. C adalah komandan lini belakang, pengatur garis, dan pemimpin saat bertahan maupun build up. Di sisi kanan Rizky Ridho, back lokal paling konsisten yang dimiliki Indonesia saat ini. Cepat membaca permainan, kuat duel, dan jarang panik. Ridho adalah penyeimbang dari trio back ini. 3 back ini bukan untuk bertahan total, satu bisa naik bantu progresi. 2 lainnya tetap menjaga kedalaman. Data dan karakter mereka saling melengkapi. Masuk ke lini tengah. Di kiri dan kanan, peran kunci ada di wingback. Calvin Verdong di sisi kiri, ratingnya stabil di klub dan absen. Yang terjadi sebelumnya bukan karena performa menurun, tapi karena cedera. Saat fit, Verdong adalah pemain progresif, rajin naik dan berani menusuk. Di sisi kanan, Kevin Dix, salah satu pemain paling on fire saat ini. Starting reguler, stamina kuat, dan kontribusinya 2 arah. Dalam 10 laga terakhir ratingnya konsisten tinggi. Dix adalah mesin tanpa henti di sisi kanan. Dalam formasi ini, 2 pemain ini bukan sekedar back. Saat menyerang, mereka adalah winger. Saat bertahan, mereka turun jadi fullback. Mereka adalah kunci agresivitas 3-4-3. Di tengah lapangan ada 2 pemain yang menjaga keseimbangan. Cuy Pelupesi berdiri sebagai jangkar, pemutus serangan, disiplin posisi, dan jarang melakukan hal beresiko. Dia memastikan tim tetap rapi. Di sampingnya, Mark Locke, gelandang box to box, stamina besar, pressing tinggi, dan leadership kuat. Tanpa Tom Haye, Locke menjadi penjaga tempo, bukan dengan trik, tapi dengan kerja. Tanpa playmaker tunggal, Indonesia bermain lebih kolektif, lebih cepat, lebih rapi. Lalu kita masuk ke lini depan. Di kiri, Ezra Walian. Statistiknya di Liga 1 tidak bohong. Gol, assist, dan partisipasi golnya tinggi. Confidence-nya sedang di puncak, dan dia datang ke timnas dalam kondisi paling siap. Di tengah, Oli Rumeni, striker modern yang tidak menunggu bola. Rajin pressing, aktif membuka ruang, dan menarik back lawan keluar dari posisi. Di kanan, Miliano Jonathan. Pilihan realistis dan paling siap saat ini. Dengan Ragnar masih mengalami gangguan lutut, dan waktu kembali belum jelas. Hartman memilih pemain yang siap bertanding sekarang, bukan sekedar nama. 3 penyerang ini berdiri lebih dekat ke gawang lawan. Pressing dimulai dari depan. Indonesia tidak menunggu diserang. Dan disitulah makna besar dari formasi ini. 3-4-3 ini bukan eksperimen, ini adalah strategi yang dibangun dari data, dari performa, dari kondisi nyata pemain. Indonesia datang ke FIFA Series bukan untuk mencoba-coba. Indonesia datang untuk mengontrol permainan dan kalau perlu mendominasi. Perubahan terbesar di era John Hartman bukan cuma soal formasi, tapi soal cara mendekati pemain. Sejak hari pertama, John Hartman tidak menunggu FIFA Series dimulai. Ia langsung menghubungi pemain satu persatu. Langsung lewat chat, striker timnas, Jens Raven, mengaku Hartman memperkenalkan dirinya dan bicara soal ambisi besar Indonesia. Dia mengirim saya pesan, memperkenalkan diri, menjelaskan visinya, dan betapa ambisiusnya dia membawa Indonesia. Hal serupa juga dirasakan pemain Liga 1.
Gelandang Persib, Beckham Putra, bahkan dihubungi tepat sebelum laga besar. Dia nanyain kabar, kondisi saya, dan bilang dia nonton laga Persib lawan Persija. Pesan itu sederhana, tapi dampaknya besar. Pemain merasa diperhatikan, merasa dianggap penting, dan yang paling krusial, merasa dipercaya. Inilah fondasi awal era baru Timnas Indonesia. Bukan sekedar instruksi, tapi ikatan. Dan dari sinilah ambisi besar itu mulai dibangun. FIFA Series ini bukan soal siapa lawannya, bukan soal siapa yang absen, ini soal arah baru Timnas Indonesia. Skuad yang realistis, formasi yang berani, dan pelatih yang datang dengan satu pesan jelas. Indonesia tidak lagi menunggu momen, Indonesia sedang menciptakannya. Dan ketika pemain-pemain yang sedang on fire dipercaya sepenuhnya, satu hal jadi mungkin. Bukan sekedar menang, tapi membuat dunia mulai benar-benar memperhatikan Indonesia.